ini, marilah kita berdoa dulu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, teman-teman semua masih semangat kan? Alhamdulillah semangat. Iya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Kira-kira teman-teman tahu tidak budaya positif itu apa sih? Budaya positif yang ada di sekolah kita seperti apa? Kebiasaan baik. Iya, seperti itu kebiasaan budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sepertinya kalau di sekolah kita insya Allah sudah mulai berjalan. Nah, ini budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Jadi harus ada kerjasama biar budaya positif yang ada di sekolah dapat berjalan dengan baik. Dan insya Allah kalau ada kerjasama dari sekolah, terutama ini dari kepala sekolah dan teman-teman kita juga, terus lingkungan dan pemerintah, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi itu mungkin memerlukan waktu yang lama juga. Tapi dengan kita memulai, insya Allah akan dapat kita laksanakan dengan baik. Konsep inti budaya positif. Nah, yang ada di modul yang saya pelajari, konsep inti dari budaya positif ini diantaranya perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin belajar, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Ini yang ada yang kemarin saya pelajari di modul budaya positif. Kita insya Allah akan mencobanya untuk membahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih ya sebenarnya? Coba kita ini, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya teman-teman semua sudah paham ya, guru semua, tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Iya, ada 6. Sudah hafal Bu ya semuanya ya? Apa saja Bu? Sambil nyanyi boleh. Oh boleh, oke kita sambil nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Ya alhamdulillah. Guru semua sudah hafal. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita terapkan di sekolah kita. Terus lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini yang sedang terjadi ya Bu di sekolah kita atau kita kepada murid kita. Nah di sini yang pertama ada ilusi bahwa semua penguatan positif memiliki manfaat dan efektif. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa
membuat rasa bersalah dan kritik mampu menguatkan karakter. Kira-kira ini benar tidak sih, Bu? Benar ya, Bu ya? Ilusi bahwa semua penguatan positif memiliki manfaat dan efektif. Iya, Bu ya? Itu ya, penguatan positif memiliki manfaat dan efektif. Terus yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Hah? Ya memaksa? Oke. Terus yang ketiga, ilusi bahwa membuat rasa bersalah dan kritik mampu menguatkan karakter. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif, kita ini dulu ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu tentang disiplin atau belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran secara memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ya, sebenarnya tidak imbalan ya. Sebenarnya tidak baik. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Kita mendidik supaya anak-anak itu memiliki disiplin diri. Itu tujuan kita ya, Bu. Jadi seperti yang di atas tadi, pendidik tanpa imbalan. Nah itu menumbuhkan kesadaran secara memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Sebenarnya memberi imbalan itu kurang baik. Tapi kita sering ini ya, Bu ya. Biar anak-anak lebih semangat, biar anak-anak lebih termotivasi, yuk kita kasih imbalan, kita kasih kadang kita kasih permen, kadang kita kasih minta hadiah itu berupa hadiah ya, Bu. Nah itu sebenarnya itu nanti akan anak nggak dikasih hadiahnya males, itu udah timbulnya seperti itu. Yang ditakutkan nanti timbulnya seperti itu. Itu mungkin kalau untuk kelas-kelas yang besar ya, kalau untuk anak TK kayaknya belum ada harus seperti ini biar aku dapat ini. Sepertinya belum ada seperti ini, masih anak senang gitu loh. Kalau untuk anak TK mungkin ya seperti itu. Nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Ternyata kita membutuhkan itu semua. Dan kalau salah satu di antara kelima itu ada yang tidak terpenuhi, mungkin perilaku kita ataupun ada kebiasaan-kebiasaan yang akan muncul yang berdampak positif pada diri kita ataupun kepada orang lain. Kenapa? Bertahan hidup, kita memang butuh bertahan hidup kan ya, Bu ya? Iya, utama kan Ibu. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga butuh kasih sayang dari orang lain. Terus yang kasih sayang dari lingkungan sekitar dan rasa diterima. Kalau kita udah kita menyayangi orang lain, tapi kita tidak diterima, sama aja kan, Bu? Ya. Terus penguasaan, kita juga butuh itu kebebasan. Kita bebas, tapi bebasnya bukan bebas yang asal-asalan. Tentu bebasnya memang bebas yang bebasnya apa ya, masih terkendali ya, bukan bebas asal-asalan ura-uraan lah ya. Terus kesenangan, kita juga butuh kesenangan. Kesenangan apa? Kalau kita sudah
sudah lelah ataupun apa, kita juga butuh istirahat sejenak seperti itu. Misalnya kita lanjutkan ke sana lah. Gitu. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nih, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang sering terjadi, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini sudah murid ya Bu. Ini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, Jadi dia tidak sekolah, aku takut dihukum. Tidak mengerjakan PR, aku takut dihukum. Seperti itu. Ini menghindari ketidaknyamanan. Dia tidak nyaman dan dia takut mendapatkan hukuman. Ini seperti yang tidak mengerjakan PR ataupun tidak sekolah, itu contohnya. Ini ada terendah dari motivasi perilaku manusia. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, seperti tadi, atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Dia melakukan itu biar mendapatkan imbalan atau reward tadi. Saya mengerjakan PR, saya mengumpulkan duluan, ataupun dia mengerjakan apa-apa, tapi dia aku biar dapat imbalan dari bu guru, aku biar dapat permen dari bu guru, aku biar dapat hadiah dari bu guru atau pak guru. Seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini memang benar-benar dari hatinya. Dia melakukan dari hatinya, dia tidak termotivasi dengan reward ataupun dia tidak takut dengan tadi hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi yang ketiga ini adalah benar-benar yang dia lakukan dari hatinya, dari kesadaran dirinya. Anak tersebut mau melakukan itu dengan kesadaran hatinya penuh. Ini yang paling luar biasa. Murid yang seperti yang nomor 3 ini sudah bagus, sudah hebat. Dia sudah tidak melakukan itu, tidak aku mau dapat hadiah dari bu guru, mengumpulkan hadiah istilahnya, ataupun takut aku dihukum, aku tidak mengerjakan ini. Ya. Jadi dia memang melakukan dari hatinya, dari hati yang paling dalam. Itu yang paling hebat. Lanjut. Nah ini konsep disiplin dengan integritas gagal. Gagal ya Bu, dia gagal. Hukuman menyakitkan, akan menyakitkan anak hukuman ini. Terus tidak nyaman, anak juga tidak nyaman. Takut, merasa takut, memaksa. Paksa bu guru agar tidak mau, ini tidak mau. Murid menyembunyikan kesalahan. Dia mau mengakui takut. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Takut. Ini hukuman dan penghargaan. Yang penghargaan ternyata penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan juga, karena nanti dia tidak dikasih penghargaan. Aku kesal sama guru itu, ternyata aku tidak dikasih penghargaan, aku tidak dikasih hadiah. Jadi apa? Akhirnya timbul rasa jengkel. Terus mematikan kreativitas. Dia tidak berkembang karena tidak ada penghargaan tadi itu. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ternyata ranking itu akan
identitas yang gagal untuk disiplin. Terus merampas hak menghargai dirinya. Pahami Bu ya, ternyata hukuman itu bisa seperti ini menyakitkan, dan itu penghargaan bisa seperti itu, nantinya dia tidak bisa berkembang dengan lebih baik. Dan ranking pun ternyata masuk di sini, menghukum dengan diskriminasi. Selama ini mungkin kalau kita bertanya ya sama mungkin yang sudah punya putra putri, ranking berapa seperti itu ya. Dulu loh ya, saya juga dulu ditanya seperti itu, ranking berapa? Kalau ada ranking, senang. Kalau enggak, nah kenapa kok bisa? Padahal udah belajar. Ya namanya kayak mana ya? Jadi makanya tertekan Bu jadinya. Oke, yang dulu kita lihat ya yang sukses Bu. Coba seperti apa konsep yang sukses? Disiplin yang sukses. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Bimbingan Ibu, perlu pengawasan terus. Stimulus atau respon, direspon terus, kita merespon agar murid selalu lebih baik dan lebih baik. Murid menghormati peraturan. Nah, murid menghormati peraturan yang ada. Terus yang kelima, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, ini konsekuensi. Ini yang paling sukses ternyata. Terus restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terkontrol dirinya memegang. Dia memegang terkontrol. Bagus ternyata. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dia bersemangat untuk ternyata seperti itu salah, dan aku harus lebih baik dan harus bisa lebih bersemangat lagi untuk ke arah yang lebih baik agar disiplin dapat dilaksanakan dengan baik juga. Dan di sini perlu stimulus atau respon. Kita merespon terus agar anak tersebut dapat terus bisa menerapkan disiplin yang baik, terutama untuk di sekolah. Dan itu pun nanti berkelanjutan juga di rumah, karena kalau cuma di sekolah saja nanti di rumah tidak ada ini juga ada orang tua, kita juga bingung juga ya, nggak ada kesinambungan dari orang tua di rumah. Jadi nantinya kita tidak bisa juga untuk mendisiplinkan anak di sekolah seperti itu. Halo. Hai. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Kamu semangat? Semangat. Yes. Oke, mana aja? Terlalu banyak nanti ibu. Oh, ada tepung ibu. Tepung uang udah pernah dengar? Baru dengar? Oke. Kita ini ya tepung uang ya. Yuk, bersama-sama ya. Tepung uang. Kasih W. Kasih U. Kasih W. Wow. Wow, wow, wow. Keren. Wow, wow. Keren. Wow, wow. Keren. Bisa? Bisa. Lanjut lagi ya. Sekali lagi ya. Biar lebih semangat ya. Yuk. Tepuk uang. Kasih W. Kasih U. Kasih W. Wow. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, nanti bisa diterapkan ke peserta didik kita di kelas. Hah? Oh, ice breaking. Oke, siap. Kita ice breaking dulu guys. Semuanya semangat. Yuk, silakan ibu-ibu semua untuk berdiri sebentar. Kita biar tidak lelah. Oke, silakan.
Semangat ya. Semangat ya. Kamu semangat 3. Oi, oi. Oi, oi. Wah, semangat sekali anak-anak kalau dikasih semangat semuanya. Semangat tepuk semangatnya sampai 3 ya Bu. Kalau anak-anak belum itu juga belum semangat. Udah ya, sudah ya. Wah, asik. Ayo, tinggi lagi. Ayo semangat. Semangat ya. Bye.
Saya itu. Kita lanjut ya Bu. Sepertinya sudah segan. Sudah segan? Kopi sudah. Oke. Halo. Alhamdulillah sudah segar semuanya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ini Bu ya tentang budaya positif ya Bu yang ada di sekolah ya. Setidaknya kita sudah mengerti ya Bu ya tadi tentang budaya positif, tentang hukuman, tentang konsekuensi dan gagal. Yang gagal tadi hukuman dan penghargaan itu adalah disiplin yang gagal karena itu tidak akan berpengaruh baik bagi anak-anak. Dan yang bagus tadi konsekuensi dan restitusi. Kita lanjut ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif bagi murid. Ini sebuah cara, ternyata pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nih, ada yang bertanya, apa sih restitusi? Ini dia, pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bisa dipahami lagi Bu ya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini seperti anak yang misalnya di kelas ya Bu, kemarin saya sudah coba ada anak yang bertekad, terus saya pakai dengan restitusi. Proses anak tersebut kita kasih penguatan agar anak tersebut ini bisa kembali lagi ke temannya dengan kondisi yang baik, dengan tidak marah, dengan dia tidak dendam pada temannya. Jadi dia kembali lagi ke temannya dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang baik, lebih baik. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dia tidak menebus kesalahan, namun belajar. Dia belajar mengerti itu ya ternyata seperti ini salah. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Adalah kenapa Bu? Aduh, restitusi Bu. Iya, kemarin ada yang salah sebut juga. Kaget Bu. Waktunya apa bedanya sama Aduh lain Bu. Ini restitusi. Ternyata ini mengembalikan anak biar lebih kuat Bu, biar dia tidak merasa bersalah. Jadi kuat, dia kembali lagi ke temannya dalam kondisi yang baik. Dia tidak merasa bersalah dan dia tidak merasa aku loh yang paling hebat, tidak merasa seperti itu. Dia sudah baik-baik kembali lalu dia berteman lagi dengan teman yang ada di kelasnya atau teman yang lainnya. Terus tiga, tawaran bukan paksaan. Bukan dipaksa, ayo kamu minta maaf, bukan. Dengan kita memberi nasihat atau memberi kita dudukkan anak tersebut, kita menanya, kita koreksi tadi kenapa nanti dia akan bercerita sendiri lalu dengan dia tidak dipaksa, dia pasti akan cerita akhirnya apa? Oh iya, saya yang salah. Dia akan menemukan sendiri jawabannya. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan karakter anak tersebut. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi memberikan solusi. Jadi anak tersebut kembali lagi ke temannya itu sudah meyakini iya saya salah. Saya mengaku ini bukan karena paksaan.
karena kita menanya terus kalau benar-benar apa yang menanya itu benar-benar gurunya itu benar-benar ini anak biasanya akan sampai menangis mengaku kesalahannya, biasanya akan seperti itu. Tapi kalau di mereka kemarin saya coba ya anaknya ya iya bu saya salah ya cuma seperti itu aja sih, nggak sampai belum sampai kemarin belum sampai menemukan sampai menangis itu berarti belum bisa. Terus lanjut ini perbedaan contoh kasus siswa sedang tidak membawa alat sholat ketika praktek sholat. Ini yang sering terjadi ya bu. Betul bu, iya kan ya, sering terjadi. Contoh kasus siswa sering tidak membawa alat sholat ketika praktek sholat. Hukuman: guru menghukum siswa berdiri pojok ruangan. Sepertinya ini sih tidak ya. Jadi ya. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Gurunya marah. Oh sering ya bu. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Nah ternyata hukuman tadi kan yang salah ya bu. Maksudnya gagal ya. Disiplinnya gagal ya. Seperti itu ini. Nah konsekuensinya kita masih ada konsekuensi ini. Guru memberikan konsekuensi untuk praktek sholat sendiri. Pernah kan ya? Atau hanya wacana ya? Cuma ini aja ya? Nanti sholat sendiri loh. Nah, itu tidak boleh juga ya. Tapi kita masih sering memakai, masih sering kita lakukan. Nanti sholat sendiri, apalagi kalau pas senang. Ya tidak senang, nanti senang sendiri. Padahal ya itu cuma tapi ya sebenarnya tidak baik juga. Iya, iya, maaf ya Bu Maya. Ya Allah, Bu Maya loh, kepala sekolah loh, masa untuk menakut-nakuti padahal ya Allah. Padahal enggak loh Bu Maya, padahal enggak loh. Anak-anak itu bukannya takut loh Bu, segen Bu Maya, segen. Iya. Terus guru tegas dan siswa menghormati. Kalau konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati ini masih mending ya bu daripada memberi hukuman yang tadi ya. Tapi ini memberi hukuman insya Allah tidak pernah terjadi ya. Yang ketiga restitusi. Nah ini kan yang paling restitusi. Nah salah disebut bahaya ini. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas. Ada yang sudah buat ya keyakinan kelas ini. Dan kita tanyakan, apa sih keyakinan kelas itu kemarin? Anak-anak sudah apa? Kalau bapak gimana? Jadi kita sudah punya keyakinan keras dan anak pasti kalau sudah punya keyakinan keras oh iya ya salah ternyata seperti itu. Dan menghormati dirinya dan orang lain. Kita akan lihat tentang keyakinan keras itu bukan masih posisi kontrol restitusi. Restitusi. Iya dijelaskan lagi bukan tuh saya. Penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau, manajer. Dan kita sebagai guru kira-kira berada di mana Bu? Di posisi ini kita sebagai guru berada di mana Bu setelah tadi melihat ada yang hukuman, ada yang itu kita ada di mana Bu? Teman ya Bu? Bisa, teman. Mantap juga bisa. Penghukum bisa tidak Bu? Ngerti ya Bu, tidak yang dia membuat merasa bersalah. Ternyata kita Bu, kita sebagai guru ternyata ada di manajer Bu. Iya. Ada manajer. Ya, ada manajer kita Bu. Sama kayak di perusahaan ya Bu ya. Ada di manajer. Iya. Dan sebagai guru ada di manajer. Menangani semuanya dan memberi solusi semuanya. Oke. Maksudnya apa Bu?
seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas seperti tadi Bu, di pojokan suruh berdiri, dan kata-katanya itu penghukum itu Bu. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas atau di pojokan, silahkan berdiri di pojokan. Tapi kalau di TK tidak ya Bu ya, so, tidak. Membuat merasa bersalah. Ini yang membuat merasa bersalah. Ini kayaknya sering. Berapa kali pernah Bu ya? Ya kan ibu saya juga pernah Bu. Pernah. Iya Bu. Kok diulangi lah. Kalau diulangi lah. Dia kok ya diulangi. Ya Allah. Ternyata semua sih. Besti kira-kira tidak Bu? Iya. Tidak Bu. Oh iya Bu. Ternyata berapa kali Bu guru harus beritahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Jaga tangannya dapat. Istighfar ya Bu sekarang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anaknya juga gitu nunduk-nunduk. Iya Bu. Padahal cuma seperti tadi Bu. Ini cerita di kelas tadi Bu. Yudi dan si Firly masuk Bu, tadi ceritanya Bu. Terus ya kan memang dua itu memang yang ini ya Bu, di kelas B1 ini ya memang ya. Nah beberapa hari memang dua anaknya tidak masuk Bu. Agak ya mungkin teman-teman yang lain merasa gitu kan ya. Nah ini tadi kok pas masuk ya itu lah Bu, kita duduk di lingkaran dia udah begitu. Terus saya tanya gini ke anak-anak itu, coba anak-anak lihat gimana coba Bu Guru? Bu Guru boleh marah tidak? Tak tanya ke anak-anak langsung memang Bu. Bu Guru boleh marah tidak kalau seperti itu? Ada yang bilang, boleh Bu. Terus nggak boleh Bu, tidak boleh marah. Oh, tidak boleh marah ya? Tidak Bu. Terus kalau Bu Guru tidak boleh marah, seperti apa? Harus bagaimana? Sabar Bu. Katanya Bu, sabar ya Bu, sabar. Terus saya bilang, ya sudah, yuk sabar, astagfirullahaladzim, sabar. Terus abis itu kan Bu, terus saya, ya Allah anak-anak hebat ya ternyata. Terus saya yang ini Bu, iya nanti kita merasa bersalah, tapi sebenarnya salah nggak sih Bu, gitu loh. Terus saya, salah nggak sih, sabar Bu. Oh ya sudah, sabar. Jadi ingat jadinya Bu tadi Bu. Terus sebagai teman, ayo lagi. Kali ini buat lagi guru bangga. Karena Pak mengalami ini salah. Besok begitu lagi. Bagaimana kalau yang diingat nggak apa-apa kali ini salah. Wah gitu ya. Bisa lagi. Jadi jangan nih kalimat tidak apa-apa kamu salah hari ini dinaikin atas. Nah, iya. Jadi buat lagi guru bangga ya. Oke, kita lihat teman. Ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga kali ini. Tidak apa-apa kamu salah. Tidak apa-apa kamu salah. Kamu sudah belajar apa peraturan sampai hari ini? Oh iya, tidak apa. Berikan itu Sebagai teman, makanya tadi kalau teman kayaknya kurang pas Bu kalau kita sebagai guru. Nah, kan ya seperti itu ya kalau itu teman. Pemantau sekarang Bu, tadi ya pemantau Bu sepertinya. Oke, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanyakan kembali, ternyata ini sudah masuk ke peraturan dan keyakinan kelas sepertinya Bu. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu ya Bu, kalau pemantau ya Bu, kita tanyakan kembali tentang peraturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Terus, nah tingkatan yang paling bagus mana aja? Sama kayak di perusahaan. Nah itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau kita dari anak-anaknya kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, anak pasti akan, iya ya Bu, iya. Pasti anak terus akan mengakui. Jadi kita seperti itu tidak memaksa
memaksa ataupun tidak menghukum dan sebagainya. Ternyata tingkatan kita ada di manajer. Sebagai seorang guru ada di manajer, kita menanyakan kesalahan anak seperti yang sudah kita buat di keyakinan pelaksana. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kira-kira seperti apa, Bu? Setuju tidak ini, Bu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Apa sih bedanya, Bu, keyakinan kelas sama peraturan itu, Bu? Kalau peraturan mungkin dibuat oleh satu pihak. Ya. Ya itulah yang bikin gitu lah. Oh, gitu ya, Bu. Pihak saya juga. Iya, peraturan dibikin satu pihak tanpa kesepakatan yang lain-lainnya. Seperti peraturan apa? Peraturan memakai masker, itu kan, untuk kesehatan, memakai helm, itu peraturan. Memakai helm kalau di jalan raya loh ya. Kalau kita berkendara loh ya, jangan pakai mobil kita pakai helm, kan nggak pas juga. Pakai mobil kita berkendara dengan berarti harus roda 2. Iya. Sepeda. Keyakinan kelas. Apa, Bu, keyakinan kelas? Ya, kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Ada anak, ada guru, kita buat bersama-sama dan anak pun menyetujui apa yang sudah dibuat. Dan seperti tadi kita tanyakan lagi, kalau anak-anak berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita tanyakan, keyakinan kelas kita apa? Pasti anak, oh iya ya, seperti itu. Tapi kalau kita memang belum ada keyakinan kelas ataupun kita belum menerapkan keyakinan kelas ini, ya kita tidak bisa mau menanyakan mau ini, loh kalau kita nggak ada belum ini kok, ya nggak bisa harus kita tanyakan, nggak tahu itu apa gitu. Tapi kalau kita sudah buat, kalau memang anak melanggar, pasti kita langsung tanyakan ke keyakinan kelas. Oke, nah lebih abstrak, ternyata keyakinan kelas itu lebih abstrak, berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk positif, dibuatnya dalam bentuk positif. Nah, apa sih dalam bentuk positif itu? Jadi jangan buang sampah sembarangan. Itu sebaiknya seperti apa, Bu? Buanglah sampah pada tempatnya. Sedikit saja akan mudah diingat. Tidak usah panjang, Bu. Kita apalagi di TK ya, Bu. Mungkin kalau di SD, di SMP atau SMA lah ya, mungkin bisa lah ya, banyak itu bisa. Tapi kalau untuk di TK, sepertinya kalau banyak-banyak nanti anaknya malah tidak ingat. Buat apa yang kayak kelas kemarin? Aku lupa lah. Apa ya? Nah, paling cukup kalau kita mungkin cukup 5 atau berapa saja yang penting anak sudah. Terus kita ulang terus, Bu. Masuk kelas itu kita ulang lagi, masuk kelas kita ulang lagi. Gitu. Jadi anak benar-benar memahami tentang keyakinan kelas yang ada di, terutama yang ada di kelas kita. Gitu. Karena kan kita pokoknya nanti ke kelas kita untuk belajar di kelas kita. Jadi anak langsung paham, oh ya. Ya, Bu, masih ingat apa saja? Masih ingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas, nah disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Kita melibatkan yang pasti anak-anak ya, anak-anak sama guru. Kita buat jadi anak-anak tahu tentang kesepakatan kelas yang sudah, keyakinan kelas yang sudah kita. Boleh, silakan Ibu diminum yang depannya ada minuman. Minum duluan gitu ya. Oke, silakan. Oke. Kita lanjut ya, Bu ya. Sebentar lagi kita lanjut ya, Bu. Segitiga restitusi. Masih ingat lagi ya, Bu? Aku salah nyebut ya, Bu ya. Oh iya.
mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti tadi Bu penyelesaian masalah Bu. Jadi orang tua atau guru bersama-sama agar guru sudah membimbing dengan baik, guru sudah memberikan yang terbaik. Nanti kalau orang tuanya tidak bekerja sama dengan orang tua, tidak akan klop juga. Kita sudah memberikan disiplin positif yang bagus di sekolah, di rumah, misalnya ya Bu, kalau di disiplin di sekolah itu misalnya kita sudah anak-anak seperti tadi membawa alat sholat. Yuk anak-anak bawa alat sholat setiap hari Selasa dan Rabu kalau mau di sekolah kita. Nah, tapi kalau orang tua di rumah sudah kita kasih tahu, tapi orang tua juga tidak mendukung, ya nanti tidak akan berjalan juga seperti itu. Jadi harapannya nanti itu kembali lagi kepada anak-anak dapat mandiri dan bertanggung jawab tentang kedisiplinan anak itu. Seperti itu. Silakan diminum Bu yang sudah ada minum. Ya, terima kasih Bu, lebih lezat sekali. Gimana saya? Bu, saya lebih lezat. Lezat banget. Oh iya. Bisa lagi itu loh sama. Segitiga Boleh nggak sih? ada ya Bu, sedikit lagi. Iya Ibu. Segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi. Saya sekali yang Oke, yang restitusi alas Ibu. Oh, untuk Ibu. Ayo teman-teman. Nanti saya juga akan merasakan seperti semua isi. Berarti Bu ini. Iya. Ini Bu, tahapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan dan validasi tindakan. Ini dia tahapan-tahapan yang tadi. Tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Apa sih itu? Prinsip teori kontrol. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu ya Bu. Iya. Berbuat salah itu manusiawi. Berbuat salah itu hal yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas Bu. Seperti itu. Berbuat salah itu manusiawi. Benar ya Bu ya? Berbuat salah itu manusiawi. Berbuat salah itu adalah hal yang biasa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Benar Bu ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Di sini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tapi kalau salah terus, Nah itu Bu, kapan pintarnya? kapan pinternya ya Bu ya? Ini menstabilkan identitas Bu. Kita lanjut yang nanti ya Bu ya. Ada 3 tahapan ya Bu. Segitiga restitusi. Ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini setiap perilaku merupakan upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini tindakan yang salah. Terus kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi yang ditanyakan kan, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Terus padahal kamu bisa melakukannya lebih dari ini ya. Padahal mungkin lebih dari ini lebih bagus gitu. Melakukannya lebih bagus. Validasi tindakan yang salah ini salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini dia menanyakan, menguatkan apa? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Meminta jawaban dulu sebenarnya. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari yang ini lebih yang baik, melakukan hal yang lebih baik.
keyakinan. Nah ini menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsi. Keyakinan keras, apa yang telah kamu langgar? Yang kita tanyakan kepada anak. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan keras, pasti anak akan, oh iya ya. Terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Orang baikkah? Atau nantinya dia akan, apa malah dia akan memilih yang tidak baik? Menurutmu kelas yang ada seperti apa? Kemarin ya, saya sudah mencoba juga. Ada anak yang berebut mainan, lalu saya datang kan ada yang melapor, Bu, dia berebut mainan. Jadi saya langsung ke validasi tindakan tadi itu. Yang pertama validasi tindakan dulu, saya tanyakan, kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata saya mau pinjam, Bu. Saya mau pinjam mainan, tapi dia tidak bilang dulu. Jadi saya mau pinjam, ya rebut saja. Nah direbut itu yang punya mainan tuh nggak terima. Akhirnya apa? Pukul lah. Itu dipukul. Dia nangis. Yang memaksa tadi menangis seperti itu. Terus kata yang menarik tadi, yang mau minjem tadi, ya saya mau minjem, Bu. Tapi kan minjemnya dia tidak ngomong secara baik-baik gitu loh. Nah, berarti kan itu tindakan yang salah kan ya. Terus dikuatkan. Nah, kalau seperti itu baik tidak? Dia pasti akan bilang tidak baik. Nah, sudah tahu jawabannya tidak baik. Nah, itu menanyakan keyakinan. Seperti itu. Lalu kita tanyakan juga ke yang memukul. Tadi kok guru dengar ada yang menangis di kelas. Kenapa? Iya, Bu, kata dia. Tadi dia merebut mainanku, katanya. Oh begitu. Iya, saya menanyakan, masih memvalidasi tindakan. Kenapa kok bisa? Dia merebut. Dia ternyata dia nggak ngomong kalau dia mau pinjem. Padahal kalau dia ngomong mau pinjem, ya saya kasihkan dengan baik-baik juga. Gitu. Terus kok kamu bisa mukul? Ya dia maksa. Ya saya terpaksa mukul. Gitu kan? Nah, terus kita tanyakan keyakinan keras kita. Kita sudah buat keyakinan keras kan, tidak saling memukul teman, dan tidak saling berantem, begitu. Tanyakan. Nah, kemarin sudah buat keyakinan keras, berarti melanggar tidak? Iya, Bu. Saya melanggar keyakinan keras. Boleh tidak? Tidak boleh, Bu. Nah, kita sebenarnya dari restitusi itu ya, anak tersebut kalau kita sudah tanya, sudah ini, dia pasti akan iya ya. Tanpa kita minta, yuk minta maaf. Itu sebenarnya anak sudah, ya Bu, kita ini pancing dengan pertanyaan. Nah, kalau seperti itu perbuatannya tidak. Terus bagaimana baiknya? Saya minta maaf, Bu. Dia sudah menemukan sendiri. Saya minta maaf. Nah, kapan minta maaf? Nanti Bu, setelah ini saya akan mencari teman yang saya pukul tadi, lalu meminta maaf. Itu sudah menanyakan keyakinan dan kita sudah dapat semuanya. Seperti itu. Jadi dia langsung datang ke temannya, dia minta maaf. Dia memang sudah dari hatinya, sudah kena. Oh iya, salah. Dan saya minta maaf. Dan yang merebut juga iya saya juga salah, saya tadi tidak meminta dengan baik-baik. Jadi sama-sama saling memaafkan dan mereka akan kembali lagi ke kelompoknya dengan identitas yang kuat, dengan saling memaafkan, dan mereka akan berteman kembali. Seperti itu. Sudah terakhir. Iya, penutup. Intinya dari semua itu, penerapan budaya positif bagi guru merupakan suatu keharusan seorang guru.
Hendaknya selalu merefleksikan posisi kontrol pada dirinya sehingga dapat mewujudkan budaya positif yang menciptakan murid yang berkarakter baik, ya, terbaik, mandiri dan bertanggung jawab. Karakter ya, bukan karakter baik, mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah penerapan budaya positif. Seperti itu, Bu. Ya. Katanya kita berada di mana, Bu? Kontrol ini kita berada di manajer, ya. Kita berada di manajer tadi, berkata menengahi, kata yang bagus, berkata yang lembut seperti itu. Seperti itu, ibu-ibu semua. Dan yang memang dari tadi kan ada keyakinan kelas nih. Bagi kelas yang memang belum membuat, yuk kita sama-sama kita buat keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak untuk keyakinan kelasnya, biar anak-anak paham, biar anak-anak mengerti, biar anak-anak juga nantinya tidak bingung untuk mematuhi atau mengikuti aturan-aturan tersebut. Kalau terlalu banyak anak bingung malah nggak tercapai semuanya. Dan kita kalau nanti ada kesalahan-kesalahan seperti tadi itu, kita tidak bisa menanyakan, oh nggak ada kok di sana, Bu, nggak ada di keyakinan kelas kita. Anak akan menyangkal gitu. Jadi tidak usah banyak-banyak, biar anak juga bisa mengikuti. Kita juga tidak bingung untuk menerapkannya. Dan tentunya itu semua akan berjalan dengan baik dengan kerjasama dengan para sekolah tentunya ya, terus dengan orang tua juga, dan kita semua yang ada di lingkungan sekolah ini. Seperti itu teman-teman semua, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih dan terima kasih Bu Maya sebagai kepala sekolah, terima kasih Bu Artin dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk waktunya untuk mendengarkan apa yang sudah saya paparkan tadi. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, dalam kegiatan CGB ini yang dimaksud apa? Untuk mencari materi seperti ini bagaimana, dan kegiatan ini haruskah dan harus bagaimana Bu Siti? Terima kasih Bu Lastri. Ini budaya positif ini masuk di modul, tadi saya nggak datang beliau. Budaya positif ini masuk di modul 1.4. 1.4. Ini modul 1, Bu. Modul 1, tapi modulnya tuh dari 1 sampai 4. Jadi 1.2, 1.3, 1.4 belajar tentang budaya positif. Dan ini harus kita lakukan, harus kita jalani. Seperti itu. Harus kita jalani. Nah, pintu Sasa hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah keyakinan kelas. Aku juga. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.